Selamat sore, selamat sore ya. Ya. Siang, selamat siang. Yes. Good Good afternoon. good morning. Good morning. Good morning. Good morning, still good morning. Saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari kompetensi yang dimiliki oleh ini kompetensi yang ada di salah satu di sertifikat 4 teknik informatika, teknologi di sub bagian dari networking, sub networking, install and manage a server. Jadi, beberapa elemen performance indikator adalah harus bisa prepare to install server, salah satunya. Nanti salah satu server adalah yang saya pilih adalah dari Linux. The name is Ubuntu Linux server. This install and prepare by specification digunakan untuk dan beberapa spesifikasi yang diinginkan yang dibutuhkan oleh sebuah server. Configure administration and server, ini performan dari yang salah satu yang tadi. Kemudian material test and server. Untuk itu yang saya lakukan adalah yang pertama, yaitu pertama tentang prepare to install server. Sehingga saya harus membuka dengan ini. Panduan instalasi Ubuntu server, salah satu server yang digunakan untuk Linux, yaitu dengan nama Ubuntu. Cara menginstal server Ubuntu sangat sederhana sekali, sangat mudah. Instalasi pertama adalah kita harus drive bahwa BIOS itu harus kita arahkan ke CD. Jadi kita ke CD-nya, kita buka BIOS-nya, set backup-nya. Kemudian di sini kita buat booting-nya, boot level boot-nya supaya nanti ke CD-ROM. Setelah memilih CD-ROM, kita pilih ke CD-ROM-nya, baru kita yes di BIOS-nya. Setelah kita pilih yes untuk BIOS-nya, kita memulai menginstalasi Ubuntu. Begitu CD tersebut kita masukkan ke dalam CD-ROM, otomatis PC atau server tadi, komputer tadi akan booting up, langsung menampilkan yang seperti ini. Yang pertama-tama akan ditampilkan oleh Ubuntu versinya adalah start instalasi, yang kita kemudian kita klik start install Ubuntu server. Yang pertama. Kemudian ini adalah kita pilih untuk menginstal. Setelah itu akan muncul tanda semacam demikian. Jadi kenapa dipilih Ubuntu? Karena Ubuntu similar dengan Windows, hampir sama dengan Windows XP atau Windows. Kemudian dipilih layar domain berikutnya, kemudian kita kasih next. Ini ada panduannya. Kita harus memberikan partisi disk. Jadi hard disk ada di partisi untuk data dan untuk domain atau sistem. Ada 3 partisi tadi. Nah, yang satunya swap, Ini sebagai administrator yang kemudian digunakan untuk yang domain partisi. Ini proses pengpartisiannya. Dapat sih baik. Biasanya ini yang sering kita harus berhati-hati karena bisa menghancurkan data kita atau tidak. Kalau kita ingin membuat partisi baru, maka kita klik di daerah sini, kita klik, kemudian kita bentuk menjadi gambar di atas. Ini
Ini kita mengeset apakah tersebut digunakan untuk advent atau tidak. Kita harus meng-create untuk membuat partisi, create partisi. Itu SDA. Nah, setelah itu kemudian kita lanjutkan dengan perintah berikutnya. Ini untuk primary partition gitu ya. Jadi kita menentukan berapa besar memory space-nya, IP-nya berapa, kemudian di sini read space-nya berapa yang dipilih kita. Biasanya untuk Ubuntu, jadi biasanya kalau dipilih itu 1 GB, maka bisa di maksimal. Sudah. Oke. Dan kita next untuk new berikutnya. Untuk partisi berikutnya Linux Web. Di antara data ada 3 ya, sistem, data sama Linux Web. Fungsinya untuk swap data sementara sebelum dia dimasukkan ke memori. Jadi dimasukkan di supaya mempercepat proses. Ini jenis-jenisnya, biasanya sedikit sekali ya. Biasanya dikasih 256 ini sudah cukup gitu ya, memori yang digunakan. Berikutnya ini yang data. Sisanya biasanya kalau dari hard disk tersebut saya ke data. Hasil ini proses instalasi. Ini upayanya sudah selesai, dan kita close. Pertama-tama dalam pembuatan Linux Ubuntu kita menggunakan core bahasa apa yang kita gunakan di dalam pemrosesan install. Kalau kita biasakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, karena instalasi adalah untuk menentukan bahasa. Seperti di Windows kan juga gitu ya, pertama kali install kita menggunakan bahasa apa yang kita gunakan. Ini bahasa Inggris. Kemudian ini tempat kita adalah tempat tinggal Jakarta, similar dengan Windows, sama dengan Windows. Itu enaknya Ubuntu itu adalah kalau kita sudah terbiasa dengan Windows akan lebih mudah dengan menggunakan Ubuntu. Demikian juga untuk keyboard, ya, pemilihan keyboard. Demikian juga untuk nama kita, login kita, gitu ya. Nama kita, kemudian nama login, ini kemudian password kita. Jadi di sini untuk manual edit partisi, apa kita perlu mengedit dari partisi yang sudah ada. Ini ada 2 partisi yang sudah diinstal tadi, yaitu untuk program dan untuk sistem dan untuk swap, Windows Web. Kita biasanya di sini baru partisi untuk data. Kita data bisa beberapa partisi. Kalau juga bisa digunakan itu sedemikian. Oke, kemudian kita install. Ini instalnya ini nanti kita arahkan ke partisi untuk program dan swap tadi yang kita install. Kemudian diinstal, di proses penginstalan. Ya kita tunggu sampai selesai gitu ya, proses penginstalan sama seperti Windows gitu ya. Kayak ke Windows, ya, begitu kita klik, udah otomatis kita tunggu seperti biasa sampai selesai. Dan kita restart untuk memberikan cara demikian. Jadi sangat-sangat mudah. Kenapa Ubuntu? Karena dia similar with Windows untuk Ubuntu. Jadi saya hanya menjelaskan untuk yang sesi ini di prepare and install, ya, prepare and install server. Just for good. Thank you. Okay, thank you. Oh ya. Udah. Terima kasih. Ada Kalau dia apa bedanya Ubuntu dengan Linux?
Apa Linux? Linux. Ya. Jadi Linux itu mbahnya. Oh, mbaknya. Jadi the awalnya Linux itu pertama sih, akhirnya adalah varian dari Linux. Ubuntu varian dari Linux. Linux itu banyak sekali. Red Red Hat, SUSE, terus apa Debian, satu. and so on, and then Ubuntu. Ubuntu is very simple. Dari berapa banyak Linux, Ubuntu yang paling mudah karena dia hampir sama dengan Windows. Kalau kualitasnya? Kualitasnya kemarin dicoba lumayan stabil. Untuk server di Telkom kita pakai Ubuntu, untuk server pengumuman, yaitu server webnya program studi cukup stabil. Terima kasih. Ya, dan gini. Yes, you finish? Finish. Berarti ada U yang tidak butuh ya? Tidak ada. U semua buntu kan inilah. Ya. U semua buntu. And then also you implement the Ubuntu into your system, and you implement that in the Iya, jadi Telkom mungkin. Also student use that in everyday activity in the study. Kita punya di server for program studi server is use Ubuntu for Use Ubuntu. use Ubuntu for mail server. So that's only limited for that kind of server. I mean that, for example, for daily use for office or email for. Saya pernah melihat Pak Ono itu menggunakan laptop untuk server dan didemokan di Jakarta kemarin untuk hacking. Ya, dia di situ dia menggunakan Ubuntu dengan untuk multiprosesor. Threading. Iya, multiprosesor. Mendemokan multiprosesor pakai Ubuntu. Dari segi kekuatan lumayan karena kalau pakai itu. Iya, pakai. What do you do? This may be a stupid question because I'm not an IT expert, but I know a server is something that's accessed by a group of people. What do you do about how do you build a firewall? Do you build that as firewall? You put that in at the same time as you install the server? Apakah firewall-nya itu sudah diinstal bersama dengan Ubuntu servernya itu Pak? Built-in atau built-in? Karena Ubuntu itu server dan server itu dipakai banyak orang. Iya. Bagaimana penginstalan security firewall? protection? Iya, similar dengan Windows. Ya. Setiap penginstalan pasti disertai dengan fasilitas firewall. Dan itu tinggal kita aktifkan saja. Ya. Yeah. Yeah. It can be Features of on, it can be on automatically. Yes. Yeah. Yes, actually this is very interesting, but we face the big problem in terms of compatibility. Because I also sometimes use Ubuntu, but we have problem when we work with other system, operating system I mean, for example Windows. Yes. So the reason of choosing Ubuntu for the that kind of competency. I think interesting, but still to be considered. Yeah, I think. So you can only use it with a sort of limited number of software packages. Yeah, because in this unit is two server to install server minimal. Di unit ini dan di komputer ini disarankan, memang dianjurkan untuk dua buah penginstalan server. For basic computing. For basic computing. Basic computing on Jadi untuk ini untuk kompetensi dari tadi dari itu adalah dua buah server jenis. Karena
Kalau di MI yang diajarkan ke mahasiswa selain Ubuntu satunya pasti Windows. So after they able to install the server with Ubuntu, so the next step is they have to be able to install using Windows. Oh, the other way around. Windows dulu. First Windows. Now First Windows. Plus minusnya apa Pak? Di Windows itu plus minusnya. Oke. Ya. Plus apa? Oke, Windows kan kita harus bayar. Tapi karena kita sudah punya Unity Agreement ya dengan Windows. maybe related with cost. Iya, tapi karena tempat kita adalah sudah membuat agreement dengan Windows, maka kita bisa menggunakan Windows. Tapi begitu mereka keluar, mereka harus tahu pernah menggunakan Linux. Karena tidak semua tempat lain pun menggunakan Windows juga. Mereka juga membutuhkan Linux juga. Ubuntu itu free. Free. Atau juga pakai Free. Ini salah satu aja. Kenapa saya gunakan Ubuntu? Supaya mereka suka dengan Linux. Karena mudah. Ya. Kalau suka mudah, kemana harapannya mahasiswa saya akan nyoba yang lain. Bisa mengembangkan. Without complicated programming. Yes. Tapi kan begitu, nih kalau nanti yang lainnya kan hampir similar, sama. Yang lainnya sama. Begitu yang ini bingung, yang lainnya bingung semua. Iya. Tapi yang ini insya Allah nggak terlalu bingung kan gitu ya, langsung next gitu aja. Tinggal sama dengan Windows next, ya finish. Also you can find the plus minus of this computer. Very easy. How do you do that? This is where is plus? Where is minus? Question mark 2. Because you ask about plus and minus. Apa kita pindah di sini aja? Biar lebih luas, Di sana saya nggak apa-apa. Di sana aja. Ya, tapi kalau misalnya kita pengen diskusi menggunakan itu enggak apa-apa. Kalau ingin juga ini nggak apa ini sudah saya pinjamkan dari sana. Kalau mau Pak Azam bertanya mungkin agak sedikit luas tentang masalah pemanfaatan server ya. Iya. Kenapa beberapa institusi yang lain itu hosting kan, dan servernya itu ke tempat lain gitu, misalnya ke Microsoft atau ke mana lah kira-kira yang menyediakan hosting yang lebih. Pertama dari kehandalan, Pak. Kalau server kita titipkan ke Microsoft ya. Outlook misalnya, Outlook Tip. Microsoft itu. Titip kan gitu ya. Iya, maka cara pasti lebih handal. Dan handal itu karena down, ya. Kita sering down, serangan, itu tadi firewall yang digunakan oleh Vicky. Kalau Microsoft berarti kan otomatis penjaganya keren-keren kan gitu seperti itu. Tapi dari segi biaya kita bayar ke mereka. Ya. Kalau kita mengelola sendiri ini, mengelola sendiri maka harus ada penjaga yang jaga 24 jam. Enggak, jaganya gimana? Ya kita dari tahu kan setiap saat mungkin kita bisa lihat-lihat dari website kita. Begitu ada masalah, kami apa itu ya, atau di riset dari jauh bisa. Kalau Pak Ahmad ini kan bisa di-remote. So now Polytechnic server using Ubuntu also only not. Enggak pakai for mail, email, website. Enggak pakai Ubuntu. Tapi pakai yang lain. Kita punya server LPS itu pakai jenisnya aplikasi. Another hosting. Pakai another, tapi dalam tata Linux tetap ini. Karena free. Free, ya. Kebanyakan kita pakai mungkin SUSE sama Debian. Nah, satunya kita pakai Debian.
Debian itu sama sisi. Yang paling bagus apa? Devi itu. Jadi suka-sukanya orang Pak, karena nggak bisa mengatakan bagus karena suka-suka. Suka dia biasa bekerja dengan Kalau Pak Hasan sendiri. ini. Ini Wisma. Yang paling mudah. Saya seperti yang pernah saya install itu, yang Red Hat sudah pernah performansi. Juga step-stepnya hampir lebih mudah. But Red Hat is, I think, is more difficult. Iya, more difficult. SUSE is also more difficult. More difficult, susah more difficult. Slackware juga more difficult. Yes. With Debian, rather difficult. But it's very easy, sih Bu. Ubuntu, Novix. So the conclusion is Ubuntu does not mean you can understand. But you can understand that this installation software is easy. Yes, it's easy. So I think the most important of this case is about the selection of this software or operating system for, I mean, in order to be a competency requirement or anything. So is this software operating system a really competent, effective system? Yes. So, and it's simple to use. So, what are the drawbacks? What are the negatives? What are the negatives? Kalau aspek buruknya dari yang Ubuntu-nya apa? Jadi Space-nya unlimited. 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 Salah satu kelemahan dari Linux secara keseluruhan. Berarti biasanya tidak semua driver dia bisa connect. Ya, driver of komponen, driver. Not compatible. Not compatible with system operation. Okay, so it's compatible with Macintosh, Yeah, but not with Windows. yes. Okay, so you have to either have an Apple computer or Linux compatible with that. So why have they not made it so it is compatible with Windows? Kenapa? Ya, kenapa kok tidak kompatibel dengan Windows? Jika Bedanya. memang karena ini ketidakkompatibelan itu karena dari pertama dua perusahaan berbeda. Ya. Satunya dikerjakan oleh satu orang, satu produk. The Windows is one corporate is Microsoft. Sedangkan Ubuntu juga one corporate tapi Ubuntu, but it's too many men to membangun dia. Banyak orang yang membangun untuk sebuah Linux Ubuntu. Needs too much support, is that what you're saying? Too much. Maybe too much support also because they are open source. Yes. Source programs, so many Too people many programmers. involved. Share Yeah. Yeah. Development. Jadi masalah utama kan kalau kita nampak kita nggak suka itu karena drivernya kebanyakan driver. Dulu waktu pertama kali nyoba driver monitor lah, begitu nggak muncul kan, ya sudah. And then, how to solve? Libet. Bagaimana mengatasi? Mengatasi dilihat dari biasanya kita dulu kecepatannya berapa kan dicoba-coba dengan kecepatan berapa 84 kali 72 tidak monitornya, kemudian frekuensinya berapa itu dicoba-coba terus. Pertama kan dulu pakai under text ya, sekarang sudah under Windows dan terpilih. Artinya tidak user friendly ya Pak? Kalau sekarang bisa user friendly, tapi yang awal sekali belum user friendly. Text based. Sekarang sudah begitu banyak ke sistem monitor sudah bisa di cover ya, terutama yang
Pertama kan layar monitor itu bisa di cover. Dengan adanya model GUI kan seperti grafik interface tadi lebih mudah sekarang. Tapi kelemahannya tetap di driver for mouse, for LCD, for hardware. Can someone explain to me, is it possible to have your server in a cloud system? Cloud system. Because now everyone talk about cloud computing. Yes. I mean, all I know is Dropbox. That's cloud. But can you have server in that Bisa nggak system? Pak membuat suatu server gitu yang semacam Dropbox kan, jadi cloud computing gitu Pak, jadi ada penampungan yang satu terintegrasi dari Cloud user dari beberapa user cloud computing itu adalah sebuah menggunakan ini Ubuntu. possible. Bisa. Yes. Pak Ono sudah mendemokan untuk cloud computer. Iya. Okay, so you see, this is what I say about whatever you can imagine, you can do. Yeah. So I'm thinking, cloud computing, I think is very convenient Yeah. for international communication. So already you can have your server. Excellent. I've learned something today. Thank you. Jadi selamat siang. Good afternoon. Yes, now it's afternoon. Afternoon. Yes, 4 minutes past 12. So afternoon. From